Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema pembelian barang elektronik. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan teman-teman saya. Sini ada Jisri Toa, David, Dede Husni, Ferry Irawan, Yuni Sriwahyuni, dan Jelvi Cantika Anjar Soka. Di sini saya, Yuni Sriwahyuni, ingin menjelaskan latar belakang masalah. Perkembangan sistem teknologi informasi sekarang ini berkembang semakin pesat dan sangat membantu suatu perusahaan bisnis dalam menggunakan sistem informasi yang otomatis baik dalam hal mendapatkan informasi secara akurat, tepat, dan efisien. Dalam perusahaan, proses pembelian sangat penting untuk dilakukan baik dari proses pemesanan barang, pembelian barang, sampai dengan pengeluaran barang dari gudang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat memproses dan mengolah data pembelian serta mengolah stok persediaan di gudang. Sini ada maksud dan tujuan. Yang pertama, dapat menangani proses pemesanan barang elektronik dan pembayaran atas pembelian barang. Kedua, melakukan pencatatan pembelian dengan sistem pembayaran down payment atau bisa disebut dengan DP, dan pelunasan dilakukan pada saat barang telah dikirim. Yang ketiga, yaitu melakukan perhitungan persediaan barang elektronik pada toko gemilang elektronik, menyajikan laporan pembelian, persediaan, dan pengeluaran barang elektronik. Metode pengumpulan data, yaitu dengan metode interview, mengadakan wawancara dengan staf administrasi pengolahan data elektronik yang dapat memberikan informasi dan data pada perusahaan. Yang kedua, observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung bagaimana kegiatan perusahaan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari wawancara. Yang ketiga, library research, yaitu dengan pengumpulan data yang teoritis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Saya akan menjelaskan metode pengembangan software. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah berdasarkan aplikasi yang digunakan pada saat ini, yaitu NetBeans, CMPP, dan web PHP MyAdmin. Ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini, penulisan membatasi ruang lingkup dengan hanya membahas mengenai pembelian, persediaan, dan pengeluaran barang elektronik pada Lingkar Jaya Elektronik, di mana di dalam aplikasi ini terdapat dua sisi, yaitu leader dan manager. Adapun sisi leader dapat melihat informasi yang telah disediakan, sedangkan manager dapat melihat mengolah data yang diperlukan, seperti proses pemesanan barang, proses pengeluaran barang, penerimaan barang, reputasi stok, dan pembuatan laporan. Perangkat yang digunakan untuk membuat aplikasi persediaan barang menggunakan bahasa pemrograman HTML atau bisa disebut juga Hypertext Markup Language. Selain itu, penulisan juga menggunakan basis data WebP server sebagai server yang berdiri sendiri, atau bisa disebut juga localhost yang terdiri dari PHP server, MySQL, PHP MyAdmin server. Konsep dasar sistem. Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai satu kesatuan, pengertian ini dapat kita jumpai dalam ilmu fisika maupun biologi. Misalnya dalam ilmu biologi, itu sering kita mendengar sistem pernapasan atau sistem pencernaan. Dalam contoh tersebut, sebuah sistem pencernaan memiliki komponen-komponen seperti mulut, lambung, hingga usus. Komponen-komponen tersebut akan saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Lalu, konsep dasar pemrograman, pembuatan tugas akhir ini tidak lepas dari teori-teori yang mendukung
kemudahan dalam mempelajari serta merancang program aplikasi yang diharapkan dapat berfungsi secara maksimal. Kemudahan dalam menggunakan suatu program aplikasi yang setiap pengguna akan sangat membantu dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Keuntungan lain dari program aplikasi yang mudah digunakan akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh pengguna pada saat menjalankan program aplikasi tersebut. Berikut ini merupakan teori pendukung yang memperkuat penulisan tugas akhir ini. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya. Ya, di sini ada peralatan pendukung, yaitu ada 3 peralatan pendukung. 1 sistem Windows dan XAMPP dan NetBeans. Selanjutnya, tinjauan perusahaan. Toko Gemilang Elektronik didirikan oleh Asmali Tayon dengan nama Gemilang Elektronik pada tanggal 6 Februari 2016 sebagai toko kecil yang menjual alat-alat listrik dan berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 25B, Bekasi. Awalnya Gemilang Elektronik ini hanya memfokuskan dan memusatkan pelayanannya pada produk atau barang-barang listrik. Namun seiring berjalannya waktu, Asmali Tayon mengembangkan pelayanannya dengan memasukkan alat-alat elektronik yang lainnya. Gemilang Elektronik konsisten dalam menjalankan prinsip kerjanya yang utama, yaitu mengutamakan setiap pelanggannya. Ya, visi toko Gemilang Elektronik yaitu menjadi elektronik yang mendistribusikan barang elektronik berkualitas dengan harga yang kompetitif, dengan mempertahankan hubungan yang kuat dengan para pelanggan serta memberikan pelayanan penuh. Toko Gemilang Elektronik berkembang sampai saat ini. Dan slide berikutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nama saya Dede Husni. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen masukan. Dalam dokumen masukan ada beberapa nama dokumen berikut fungsi dan tujuannya. Yang pertama ada faktur pembelian, yang berfungsi yaitu menginformasikan barang yang dibeli. Tujuannya bagian kasir. Yang kedua ada kartu stok. Kartu stok itu informasi stok barang di gudang yang bertujuan di bagian gudang. Yang ketiga ada data pesanan. Data pesanan yaitu informasi barang yang dipesan kepada supplier. Tujuannya di bagian gudang. Selanjutnya ada dokumen keluaran. Ada beberapa dokumen keluaran. Nama dokumen yang pertama yaitu laporan persediaan barang. Fungsinya yaitu menginformasikan jumlah persediaan barang. Tujuannya owner. Yang kedua ada laporan pembelian barang yang berfungsi menginformasikan transaksi pembelian barang. Tujuannya owner. Dan yang ketiga ada daftar pemesanan yang berfungsi informasi pemesanan barang yang dilakukan kepada supplier yang bertujuannya di bagian gudang. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini bagian pembelian bisa melakukan login pada sistem, mengelola data user, mengelola data supplier, mengelola data barang, mengelola data akun, membuat surat order, melakukan transaksi pembelian, melakukan jurnal pembelian, dan membuat laporan pembelian. Dan pimpinan hanya bisa melakukan login pada sistem dan membuat laporan pembelian. Lalu ada entity relation diagram atau ERD. Di sini ada entity pembeli dengan atribut nama, alamat, dan nomor telepon. Dia memiliki relasi membeli, dan ini ada barang. Entity barang memiliki atribut harga, nama barang, stok, dan kode barang. Lalu ada relasi menjual, dan karyawan memiliki atribut bagian, nama karyawan, dan NIP. Terus ada entity transaksi, dia memiliki atribut kode barang,
tanggal transaksi, nama, NIP, dan ID transaksi. Nama saya David. Di sini saya akan menjelaskan LRS atau Logical Record Structure. Di sini ada tabel petugas yang berisi atribut kode petugas, nama petugas, jabatan. Lalu ada tabel pelanggan yang berisi atribut kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, jenis kelamin, dan agama. Lalu ada tabel form pesan yang berisi atribut nomor form pesan, tanggal form pesan, kode pelanggan, dan kode petugas. Lalu selanjutnya ada tabel detail barang yang berisi atribut quantity, nomor form pesan, dan kode barang. Lalu selanjutnya ada tabel barang yang berisi atribut kode barang, nama barang, satuan, dan harga satuan. Kemudian ada tabel kwitansi yang berisi atribut nomor kwitansi, tanggal kwitansi, dan nomor form pesan. Selanjutnya ada spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file supplier. Nama supplier, fungsi untuk menyimpan data supplier, akronim supplier .myd, tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang record 95 karakter, kunci file kode supplier, software MySQL. Kemudian spesifikasi file pemesanan, nama file pemesanan, fungsi untuk menyimpan data pemesanan, akronim pemesanan .myd, tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang record 8 karakter, kunci file nomor pesan, software MySQL. Kemudian spesifikasi file pembelian, nama file pembelian, fungsi untuk menyimpan data pembelian, akronim pembelian .myd, tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang record 18 karakter, kunci file nomor beli, software MySQL. Selanjutnya ada user interface. Yang pertama ada data master barang, yang kedua ada data master supplier, yang ketiga ada transaksi pemesanan barang, yang keempat ada transaksi pembelian barang, yang kelima ada laporan data barang. Selanjutnya ada kode generation, yaitu berisi codingan yang kita ketik di NetBeans. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di file PowerPoint-nya langsung. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.